Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Ya, saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat, tetap sukacita, karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Jadi jangan sampai kita kehilangan sukacita walaupun kondisi apapun juga. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam khotbah untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada hari ini, pagi hari ini. Saya berharap kita bisa bersama-sama ya melalui walaupun di rumah, tetapi kita bisa bersama-sama. Nanti ada perjamuan kudus yang juga akan kita lakukan. Jadi ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur, terima kasih, di mana kami boleh bersama-sama untuk beribadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau 2000 tahun yang lalu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah saatnya kami akan mengingat kembali akan pengorbanan-Mu ya Tuhan, melalui ibadah raya pagi hari ini Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bersama-sama di dalam satu gereja, namun kami percaya tidak ada yang dapat membatasi kasih Tuhan, tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Biar kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Biar setiap firman-firman yang ditaburkan, yang didengar bagi kami semua, itu akan membangkitkan iman kami dan akan bertumbuh di tanah yang baik dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah saatnya kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya memberikan satu judul khotbah saya, yaitu makna kematian Tuhan Yesus. Makna kematian Tuhan Yesus. Walaupun kita harus beribadah di rumah karena wabah virus corona COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia yang kita semua sudah tahu, namun hal ini tidak menghalangi kita untuk dapat berhubungan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di rumah kita masing-masing. Mari kita mengingat kembali makna dari kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yang pertama, kematiannya penuh kuasa. Saudara, kematian Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sungguh mempunyai kuasa yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama, kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita. Dan garis bawahi kata memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, tidak ada cara lain dosa-dosa kita dapat disucikan selain dosa-dosa kita harus dipikul di atas kayu salib. Dan Yesus sudah melakukan semuanya itu untuk memikul dosa-dosa kita. Yang kedua saudara, ya kematian Tuhan Yesus penuh kuasa. Yang kedua yaitu kuasa untuk menyembuhkan penyakit kita. Saudara, kita sudah sering di dalam doa tabernakel ya, di bagian yang pertama ini juga menjadi doa kita di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat, Yesaya 53 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara, kematiannya di atas kayu salib bukan hanya memikul dosa-dosa kita, tetapi dikatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Puji nama Tuhan, luar biasa. Saudara, saya berharap setiap kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh mengamenkan dan mengimani firman Tuhan tersebut. Yang ketiga, kematiannya penuh dengan kuasa. Yang ketiga yaitu kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis.
Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan 15, di sana dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 14-15. Segala kuasa iblis sudah dilucuti, dikalahkan melalui kematian Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, luar biasa. Bukan hanya dosa kita saja, tetapi juga sakit penyakit kita, dan kuasa iblis sudah dikalahkan melalui kematian di atas kayu salib. Yang keempat, kematiannya penuh kuasa. Yang keempat yaitu kuasa untuk menebus dari segala kutuk. Galatia pasal 3 ayat 13-14, di sana dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Galatia pasal 3 ayat 13-14. Saudara, dikatakan segala kutuk apapun ya dari nenek moyang kita yang telah menghalangi berkat-berkat Tuhan bagi kita sudah dipikulnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kematiannya penuh dengan kuasa, memikul dosa-dosa kita. Kuasanya menyembuhkan sakit penyakit kita. Kuasanya sudah mengalahkan kuasa iblis, dan kuasanya menebus dari segala kutuk. Saudara, jangan sampai ada di antara kita yang saudara merasa masih ada ditekan oleh kutuk. Semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudara, makna daripada kematian Tuhan Yesus yang kedua, kematiannya untuk menyatakan bahwa Dia adalah anak Allah. Puji nama Tuhan. Mulai dari jam 12 ya, di dalam Injil Matius pasal 27, saudara buka saudara, Injil Matius pasal 27 ayat 45, ayat 51, 52 dan 54. Saya akan bacakan buat saudara. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Perhatikan, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Puji nama Tuhan. Kematian Tuhan Yesus ditandai dengan berbagai peristiwa-peristiwa ajaib ya, yang luar biasa. Bahkan dikatakan kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang tadinya menganiaya Yesus, menyalibkan Yesus, namun kemudian berbalik dengan mulutnya sendiri mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji nama Tuhan. Ini membuktikan bahwa melalui kematiannya, Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia untuk mati bagi kita yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya sangat senang sekali. Mereka yang menganiaya Yesus, yang menyalibkan Yesus, ya, bahkan dikatakan ada yang meludahi Yesus. Tapi pada saat melihat keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang terjadi pada waktu itu, mereka dengan mulutnya sendiri mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, kematiannya untuk memberikan satu teladan. Kematiannya untuk memberikan satu teladan bagi kita. Mari kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8.
yang minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu juga pernah kita singgung sedikit tentang hal ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, melalui peristiwa ini Yesus sedang memberikan satu teladan. Ia telah memberikan teladan kepada kita tentang ketaatannya kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji nama Tuhan. Ya, minggu yang lalu sudah kita sampaikan bersama-sama. Saudara, kita perlu belajar tentang ketaatan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Saudara, kematiannya memberikan teladan bagi kita yang kedua, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Sekali lagi, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, teladan yang kedua yaitu tentang kasihnya yang diberikan kepada kita. Ya, yang katakan sampai menyerahkan nyawanya, sehingga kita pun juga, saudara, tentunya Tuhan mau supaya kita juga meneladani hal-hal mengasihi saudara-saudara kita sampai menyerahkan nyawa kita. Firman Tuhan tadi katakan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, saudara bisa melakukan semuanya ini. Kita harus siap untuk menghadapi apapun yang terjadi untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, ketaatannya untuk memberikan teladan yang ketiga yaitu dikatakan di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-33 dan 34a. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 33-34a. Saudara, teladan yang ketiga yang diberikan oleh Yesus ialah bahwa Ia tetap mengampuni orang lain sampai pada akhir kematiannya. Puji nama Tuhan. Orang-orang yang menganiaya Dia, orang-orang yang menyalibkan Dia, Yesus tetap memohon pengampunan bagi mereka. Puji nama Tuhan. Bahkan penjahat yang ada di sebelahnya pun ia mendapatkan kasih karunia-Nya sehingga dia memperoleh keselamatan. Itu terdapat di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-42 dan 43. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 42 dan 43. Saudara, teladan yang diberikan oleh Yesus bagi kita yang pertama adalah ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu kasih kita kepada orang-orang lain. Orang-orang yang di sekitar kita. Kasih Kristus sampai menyerahkan nyawanya, sampai rela menyerahkan nyawanya demi supaya mereka boleh diselamatkan. Dan teladan yang ketiga yaitu pengampunan yang diberikan. Sampai kapan kita mengampuni? Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi jangan sampai saudara ada di antara saudara yang saudara masih ada kepahitan, masih ada sakit hati, yang saudara tidak bisa mengampuni orang lain. Ya, bahkan saya pernah mendengar, saya tidak akan mengampuni dia sampai saya mati. Terbalik kalau saudara ada yang berkata demikian. Padahal kita justru harus tetap mengampuni dan mengampuni. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bagian yang keempat, kematiannya harus diberitakan. Puji nama Tuhan. Yang keempat, kematiannya harus diberitakan. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11
ayat yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan, di saat kita mengikuti perjamuan kudus yang sebentar kita akan laksanakan, di samping kita mengingat kembali akan pengorbanannya bagi kita, tetapi kita juga diingatkan untuk memberitakan berita tentang kematiannya. Sebab hanya itulah satu-satunya jalan untuk seseorang mendapatkan keselamatan. Dan banyak orang yang belum mengerti karena mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga dan keempat, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, kenapa firman Tuhan mengingatkan pada kita supaya berita tentang kematiannya itu diberitakan? Karena masih ada banyak orang-orang sekitar kita yang mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Dan itulah menjadi tugas kita bersama. Biarlah kiranya melalui ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus ini, kita akan lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan masuk di perjamuan kudus untuk bersama-sama mengingat akan pengorbanannya. Puji nama Tuhan. Tuhan diberkati. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Sungguh pun kami bersyukur Tuhan, tidak ada cara lain kami mendapatkan pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sudah memikul dosa-dosa kami. Engkau sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami, memikul segala sakit penyakit kami. Engkau sudah mengalahkan segala kuasa iblis dan segala kutuk yang ada sudah Engkau pikul Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga boleh melihat bahwa kami boleh dibangkitkan iman kembali, yakinkan kembali bahwa Engkau adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk melakukan satu tujuan, yaitu keselamatan akan jiwa-jiwa yang masih berdosa. Dan kami boleh mendapatkan satu teladan ketaatan yang Engkau ajarkan kepada kami, kasih yang Engkau ajarkan kepada kami, pengampunan yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, kami mau taat melakukan firman-Mu, supaya berita kematian-Mu ini boleh kami beritakan kepada orang lain. Sebab kami tahu masih ada banyak orang yang belum mendengar, masih ada banyak orang yang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga mereka tidak bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baiklah, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak bersama-sama, tetap menjadi satu penghalang buat kita untuk kita bisa mengikuti perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dulu, ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih. Saatnya kami akan mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati kami, supaya kami boleh layak dan berkenan untuk memasuki dalam sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kita sebelum makan roti dan anggur, ya, kita tadi sudah berdoa. Saudara di rumah sudah bisa bersama-sama juga berdoa. Dan sekarang kita akan mengangkat roti di tangan kanan saudara. Ya, saya akan membacakan terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan 24. Ya, mari.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Angkat sahabat saudara, ya, saya buka pelan-pelan. Ya, saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 25-26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih melalui perjamuan kudus ini kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah rela datang ke dalam dunia untuk menebus segala dosa-dosa kami, mati di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar kami mau taat untuk melakukan firman-Mu Tuhan, supaya berita tentang kematian-Mu ini boleh kami beritakan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap teguh imannya Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka tetap menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami masing-masing. Tolong dalam segala pergumulan, segala permasalahan apapun yang dihadapi Tuhan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu dalam keadaan sakit, mari Tuhan Kau lawat mereka, Kau jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah biar kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan kiranya Engkau akan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.